tapi diperoleh hanya dan Catna 76. 75 miliar. Kita berada di tempat Artinya, jantung kota Surabaya. Kemudian ada aset-aset yang mana hari ini ada sudah dinata, unjuk rasa damai di mana aset-aset tersebut tidak termasuk surat hijau. Aset surat hijau hanya diletakkan saja selama kepemimpinan dari Bapak Eri Cahyadi. Hanya janji-janji saja, tidak pernah melaksanakan yang namanya kesejahteraan rakyat. Hanya oleh kosong saja kami dipermainkan terus menerus, tidak diberi ampun. Berikan hak atas tanah kami. Karena PT bukan merupakan hak atas tanah. BPHTB yang dibayarkan oleh warga wajib diberikan hak atas tanah. Tentu tanah kita dirampok warga selama ini. Warga tidak diam dan selalu mempertanyakan tiap hari. Jangan membuat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan PP. Unjuk rasa damai aliansi korban surat hijau tuntut hak atas BPHTB pada Pemkot Surabaya. Carut marut polemik terkait masalah pertanahan khususnya di sengketa sertifikat surat hijau, warga Surabaya bersama Pemkot Surabaya masih belum mendapatkan titik terang hingga beberapa tahun lamanya. Segala upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perjuangan menuntut hak atas tanah secara legalitas, mewakili aspirasi masyarakat. Aliansi Korban Surat Tanah Hijau atau AKSI menggelar unjuk rasa damai dengan tujuan meminta pengembalian atas pembayaran BPHTB warga di dalam ruang lingkup dari SKHPL nomor 53/HPL/BPN/97 dan SKHPL nomor 55/HPL/BPN/97. Dikarenakan ketika warga melakukan transaksi terhadap izin pemakaian tanah atau IPT, sementara hak atas tanah berupa sertifikat HGB di atas HPL, warga tidak diberikan. Hal ini bertentangan dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dinyatakan sebagai objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi jual beli. Hak atas tanah atau bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi pengelolaan. Setelah kami melakukan aksi di depan, kami menyampaikan tentang orasi kami yaitu agar pemerintah kota mengembalikan yang namanya BPHTB terhadap izin pemakaian tanah, karena izin pemakaian tanah bukan hak atas tanah, sehingga kalau warga membayar BPHTB harusnya diberi yang namanya hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 12 Ayat 3. Hak pengelolaan yang dikuasai oleh pemerintah kota semestinya itu yang diberikan kepada notaris atau PPAT yang seharusnya oleh kepada PPAT. Sehingga nanti dibuatkan yang namanya perikatan perjanjian jual beli dan harus dilanjutkan dengan HJB akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Tapi selama ini pemanfaatan dari undang-undang itu ketika warga melakukan pengikatan perjanjian itu BPHTB harus dibayar dulu. Dan wali kota harus diberitahu sesuai dengan undang-undangnya. Apabila tidak dibayar, maka ada denda di situ. Selama ini yang digunakan adalah izin pemakaian tanah yang ditarik oleh notaris, karena di perwalinya disebutkan akte perikatan jual beli ditarik oleh notaris. Sedangkan warga ini melakukan akte jual beli loh. Tapi dibuatkan perikatan itu untuk biar notaris dulu yang jalan, nanti setelah itu ketika dilunasi ya tetap notaris lagi.
sehingga warga tidak pernah mendapatkan hak atas tanah. Itu satu. Yang kedua, setelah kami diterima tadi, ya kami sudah menyampaikan agar dikembalikan. Tadi disampaikan bahwa untuk pengembalian itu akan diatur, aturannya itu akan diatur kembali di dalam Perwali yang tadi bapaknya lupa nomor dan tanggalnya, nomor dan tahunnya. Kami nanti juga menunggu, kami juga akan membalas surat nanti. Yang ketiga yang kami ingin minta dan warga harus tahu itu, jangan mau diberi HGB di atas HPL didasarkan Perda nomor 7 tahun 2023, karena di dalam perda itu tersebut tidak ada diktum ke-6 yang ada di dalam SKHP, dan PP 18 tahun 2021 yang digunakan di dalam perda tersebut mencabut PP yang lama, PP nomor 40 tahun 96. PP 40 tidak ada di dalam SKHPL yang diberikan oleh negara, sehingga hubungan hukumnya akan terputus semua. Sehingga apabila warga sampai mendapatkan HGB di atas HPL berdasarkan Perda nomor 7 tahun, sama saja tanah warga menjadi lebih sah dimiliki oleh Pemkot dibanding dengan IPT. Jadi penguasaan terhadap IPT itu masih belum sah di mata hukum. Tetapi apabila warga masuk di HGB di atas HPL, maka kekuatan hukum dari Pemkot akan lebih kuat, karena itu dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dan diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang juga. Begitu. Selama ini belum ada Perda nomor 11 tahun 2010 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dicabut dengan Perda nomor 17 tahun 2023 tentang pajak daerah restrukturisasi, dari bahwa di dalam kedua perda di atas juga dikenakan pajak BPHTB adalah berdasarkan pada Perda nomor 7 tahun 2023. Kalau menurut kami sih apapun yang Bapak sampaikan, apakah yang diminta itu pengembalian BPHTB-nya atau terkait dengan pemenuhan dari BPHTB-nya, karena masing-masing mempunyai mekanisme dan prosedur sesuai dengan aturan. Kalau misalnya Bapak tadi menyampaikan bahwa kembalikan BPHTB yang sudah dibayar, maka pasti ada mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing wajib pajak yang sudah membayar BPHTB itu tadi. Tapi kalau misalnya yang diinginkan adalah pemberian HGB di atas HPL, maka prosedurnya juga tentu permohonan HGB di atas HPL atas objek yang Bapak Ibu manfaatkan. Nah, itu menurut kami Pak, sehingga kalau misalnya yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pengembalian BPHTB, maka masing-masing wajib pajak yang sudah membayar itulah yang mengajukan pengembalian BPHTB. Nanti akan dikaji terkait dengan aturannya seperti apa dan mekanisme seperti apa, karena pajak daerah itu berbeda dengan pajak pusat. BPHTB itu adalah pajak daerah, sehingga kalau misalnya dibayar maka semuanya sudah masuk ke kas daerah. Mekanisme pengembaliannya juga akan diatur oleh ketentuan yang berlaku. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Saleh, Pak Budi, dan Mustafa. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan bahwa pajak itu adalah kewenangan negara, ada pajak negara, ada pajak daerah. Jadi kalau BPHTB memang itu adalah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin itu Pak dari kami. Jadi kalau misalnya Bapak inginnya itu adalah pengembalian BPHTB, maka siapa yang mempunyai kewajiban untuk membayar BPHTB itulah yang berwenang untuk mengajukan pengembalian BPHTB. Pengembaliannya itu juga harus memenuhi ketentuan sesuai dengan mekanisme pengembalian pajak yang diatur di dalam peraturan wali kota. Pak itu mungkin bisa menjelaskan terkait dengan mekanismenya kalau terkait dengan itu. Nah, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka permohonan tersebut. Karena kalau misalnya uang itu sudah masuk di kas daerah, mekanisme pengembaliannya juga harus melalui mekanisme prosedur pengelolaan keuangan. Itu yang bisa kami jelaskan Pak Saleh, Pak Budi, dan Mustafa. Jadi monggo silahkan Pak Wido kalau ada yang ditanyakan. Ya, saya terusin. Selama ini warga telah melakukan jual beli di atas tanah hak pengelolaan pemerintah Kota Surabaya
tidak pernah mendapatkan hak atas tanahnya walaupun telah membayar BPHTB. Menyampaikan aksi pendapat di depan umum adalah untuk menegaskan kepada Wali Kota Surabaya agar tunduk dan patuh kepada undang-undang dan peraturan daerah yang diberlakukan terhadap penarikan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.